Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang memuji, menyembah Tuhan. Dan kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepada kami. Terima kasih buat hari baru yang kau jadikan bagi kami. Hari yang penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang kau jadikan bagi kami. Kami memujimu, kami menyembahmu, sebab Engkau yang layak dipuji. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas sucian. Saat bangun, Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kamu Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu
Tuhan hatiku yang kepada dosamu satu sebab pujimu ku rasakan kehadiranmu Tuhan satu sebab pujimu ku rasakan kehadiranmu Tuhan satu sebab pujimu ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Engkau yang bersemayam di atas penyembelihan kami. Allah yang dipuji, yang layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Pujilah, pujilah nama Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Haleluya. Terpujilah namamu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang suka bagimu terus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan
di atas segala Tuhan. Engkau Bapa kami, Bapa yang perkasa, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti Engkau Bapa yang peduli akan hidup kami. Engkau Bapa yang mengerti akan hidup kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu, Yesus Tuhan. Berpujilah nama-Mu, berpujilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Tiada yang lain. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti. Engkau pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat bagi kami. Engkau jawaban yang tak pernah salah bagi kami. Sebab kami mau terus menanti-nantikan-Mu, Tuhan. Percaya hanya kepadamu. Sehingga hati kami tetap tinggal dengan teduh segala keadaan. Sebab itulah letak kekuatan kami. Kami cangkap menanggung segala perkara yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya.
Terpujilah namamu, hanya Engkau yang layak puji sembah. Hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama sepertimu. Haleluya. Sebab itu kami mau terus percaya kepadamu. Sekalipun kami tak dapat melihat jalan di depan kami, tapi kami mau tetap menyerahkan hidup kami ke dalam. Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau yang memimpin hidup kami, Engkau yang menuntun langkah kaki kami. Kami aman berjalan bersamamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Dari banyak saat kami tak melihat jalanmu, kami mau tetap percaya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, harapanku hanya padamu. Hatiku percaya,
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ini ungkapan hati kami, ini iman kami kepadamu. Kami mau terus percaya hanya kepada, percaya kepada setiap janji-janji firman. Sebab firman-Mu ya dan amin. Dan Engkau terbukti, Engkau Allah yang setia menggenapi setiap janji-janji firman. Kami mau terus hidup berpegang pada janji-janji firman. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami, supaya ada tempat di dalam hati kami itu firman, sehingga kami tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Mas Abdul. Oke, shalom Pak. Shalom. Ya, apakah suara saya terdengar dengan baik? Nanti kalau tidak terdengar, ya boleh saya matikan kamera kalau kurang dengar ya. Oke, hari ini kita... Suaranya Gimana sangat Pak? jelas. Suaranya Jelas. sangat jelas. Aku soalnya dengar suara Bapak agak putus-putus. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi hari ini kita lanjut di Roma 13. Ada 2 perikop. Saya akan bacakan buat kita semua di Roma 13. Perikopnya tentang kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah,
hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini perikop pertama ini mengenai kepatuhan kepada pemerintah. Ayat 1 ini tadi dibilang tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Berarti dibilang tiap-tiap orang itu adalah pribadi, ya, tidak terkecuali, ya, bukan hanya cuman sekedar warga, terus Pak RT-nya ini enggak, tapi semua, ya, baik pendeta maupun jadi dibilang ini perorangan. Jadi Rasul Paulus ini ngomong kepada jemaat di Roma, ya. Waktu itu pemimpin Roma itu tidak bersahabat dengan orang Kristen. Itu pun Paulus katakan, ya, kita harus takluk kepada pemerintah, harus taat kepada pemerintah, karena pemerintah itu salah satu wakil Tuhan. Salah satu untuk kita taat kepada pemerintah itu biasanya, ya, saya dulu waktu masih baru-baru percaya Yesus, dibilang kalau kita mau taat sama Tuhan itu ya taat sama pemerintah. Salah satunya ya kita pakai helm lah kalau misalnya kita pakai motor. Terus kendaraan motor ya pajaknya harus dibayar. Ya, saya kan dulu tinggalnya di Sungai Bahar. Jadi tidak ada ketemu polisi, ya tidak usah dibayar lah pajak itu. Tapi ternyata ketika tahu kebenaran ini, ya harus dilakukan gitu. Nah, jadi baiklah kita taat sama pemerintah itu penting, karena ya untuk taat sama Tuhan yang tidak kelihatan itu susah kan gitu. Nah, tapi ya kita belajar untuk mau taat sama pemerintah yang kelihatan. Ini aturannya ini jelas kelihatan. Jadi kita harus taat. Tadi di ayat kedua kan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Nah, jadi ini yang saya ingat. Jadi kalau misalnya kita melawan pemerintah, berarti kita melawan Tuhan, gitu. Makanya kita orang Kristen, ya, sangat dilarang untuk demo, ya, memprotes pemerintah, melawan apalagi. Nah itu kita tidak usah ikut-ikut lah. Kita ikuti aturan pemerintah aja lah. Pasti itu ya yang terbaik lah buat kita, gitu. Ya hari ini kalau kita ada di bangsa Indonesia, ya, yang eh, apa ya, tertib, ya, baik, semuanya bagus, itu ya ada gunanya juga lah untuk kita membangun. Jadi eh, kalau di RT 9 di
Pastori ini kan kami tinggal di RT 9. Itu punya aturan untuk membuang sampah itu harus dijemput. Mungkin itu udah aturan dari wali kota ya. Jadi pertama kali aku bukan ndak mau ya, tapi aku mau ngapalah harus dijemput sedangkan tong sampah deket di Haji Kamil situ. Kami biasa buang pakai gerobak. Kan deket gitu nah. Terus ngapa harus ikut? Aku ngomong sama PRT. Nah, terus aku bilang aku ndak ikut dulu Pak, karena aku belum tahu apa alasannya. Terus makin lama aku renungkan, ini kan aturan pemerintah, Pak Wali Kota. Akhirnya aku jadi pribadi sama Pak RT, Pak maaf, aku jadi ikut lah kalau gitu. Gitu. Jadi ya itu aturannya. Walaupun ya kadang di grup buang sampah itu ada yang protes, ya aku sendiri ngerasa oh ini sudah aturan pemerintah, aku harus taat. Ya taat gitu nah. Jadi cuman lihatin mereka protes gini ya. Kita nih harus kasih distribusi kita ke negara, bukan kita mau minta untung, apa untung aku gitu. Jadi kita bukan minta untungnya apa yang kita dapat, tapi harus apa yang bisa kita beri kepada negara, kepada pemerintah gitu. Terus eh, di ayat berapa tadi? Nah, ini di ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Nah, kata menaklukkan diri ini adalah tunduk, ya taat, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi kita ini punya hati nurani. Kalau apa ya salah, ya kita harus bertobat. Apa yang kita langgar saat ini di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh presiden kita, ya kita bertobatlah. Misalnya tidak bayar pajak, ya mulai hari ini kalau sudah tahu kebenaran firman ini ya bayarlah pajak. Naik motor tidak pakai helm biasanya, ya sekarang kita mau taat lah, gitu. Taatlah kita pakai helm. Itulah kira-kira. Jadi kita lanjut lagi di perikop selanjutnya. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Janganlah dalam percabulan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, sebab perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, perikop ini bicara tentang kasih adalah
kegenapan hukum Taurat. Jadi janganlah kamu berhutang. Itu dibilangkan kalau hutang bayar ya tidak apa-apa, tapi hutang yang tidak bayar ya jangan. Ya, tapi dihindari untuk kita berhutang. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kalau dibilang kasih itu adalah memberi ya. Kasih itu tidak menuntut ya. Baiklah kita dibilang saling mengasihi, mendahulukan ya. Lebih baik kita mendahulukan. Jangan nunggu. Itulah firman Tuhan ini bilang. Uh, Terus yang ayat yang terakhir ini yang saya renungkan kemarin ya, apalah dibilang merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini nih contohnya kalau hidungnya pesek ya mau mancung ya dia operasi. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Ya, ya inilah gitu. Nah, jadi jangan sampai eh, apa pipinya udah turun karena udah tua kan, jadi operasi harus diangkat, ditarik ke atas ya, atau ditambah silikon ya biar agak tembem ya itu tidak boleh ya. Jadi marilah kita saling mengasihi ya, harus memberi, kita harus banyak memberi ya, mengasihi, memberi kasih kepada orang lain, bukan menerima. Eh, itu yang perikop terakhir ini. Mungkin lalu di ayat berapa tadi? Nah, ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora. Ya, ini penting ya untuk kita ini percaya Yesus, kita sudah ditebus hidup kita oleh Tuhan. Jadi hidup kita ini mencerminkan Tuhan. Jadi kita ini uh, harus sopan, harus hidup harus teratur, ya harus taat tentunya, terus dibilang harus jauhkan dari segala pikiran yang jahat ya, pencabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, yaitu harus menjauhkan lah, karena hidup kita ini mencerminkan tentang Tuhan. Mungkin itu aja yang saya bisa dapat sampaikan. Mungkin Pak Heri bisa tambahkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Mas Abdo. Jadi sekali lagi dari pasal yang ke-12 surat Paulus kepada jemaat di Roma, maka nanti sampai pasal terakhir surat Paulus kepada jemaat di Roma itu Paulus akan banyak mengajar, memberitahukan cara hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena seperti yang kemarin saya katakan, ya bersyukur kalau setiap hari kita baca Alkitab, khususnya lewat Korindio seperti ini, satu pasal terus dikupas, satu pasal dikupas. Kita jadi tahu benang merah satu kitab itu apa sih maksud secara keseluruhan. Karena mungkin selama ini ya bertahun-tahun ada begitu banyak orang Kristen kan cuma dengerin khotbah, comot satu ayat. Atau dia yang khotbah, dia comot satu ayat. Jarang khotbah itu ekspositori kan. Nah, tapi dengan kita membaca setiap hari, kita merenungkannya, kita jadi tahu kenapa kita harus lakukan firman Tuhan. Nah, jadi dari kemarin sampai hari ini dan sampai nanti pasal terakhir dari surat Roma itu Paulus akan mengajarkan hal-hal apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai orang benar. Makanya sekali lagi seperti di pasal 11 itu menjadi apa ya? Titik klimaks dari surat Rasul Paulus karena itu. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Dulunya iya, kita adalah hamba dosa yang hidup melakukan dosa karena menyerahkan tubuh kita untuk perbuatan-perbuatan dosa. Tapi setelah kita menerima anugerah Allah,
kita ditebus, kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita jadi orang benar, maka sudah seharusnya lah kita menyerahkan tubuh kita, hidup kita untuk dipakai Allah untuk melakukan hal-hal benar, yaitu firman. Nah, kemudian Paulus mengajarkan cara hidupnya sebagai orang benar itu seperti apa. Nah, kemarin kita juga sudah belajar. Nah, hari ini kita juga diingatkan dan diajar seperti apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Abdul. Yang pertama, di perikop pertama itu belajar untuk taat kepada pemerintah. Seperti Mas Abdul katakan, bagaimana kita mau belajar taat kepada Allah yang nggak kelihatan, kalau kepada yang kelihatan saja, kita tidak bisa taat. Bahkan seperti apa yang Mas Abdul tadi katakan, ini kan dalam konteks waktu itu bangsa Israel sedang dijajah. Bukan pemerintahan bangsanya sendiri, tapi pemerintahan bangsa lain yang sedang menjajah mereka. Itu pun Paulus mengingatkan untuk kita taat, hormat. Dan sekali lagi, selalu seperti yang Yesus juga ajarkan, taat, setialah mulai dari perkara-perkara kecil. Contoh tadi sudah Mas Abdul sampaikan, pakai helm Bapak Ibu. Bukan saja sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah yang membuat peraturan, tapi toh peraturan itu dibuat sebenarnya kan untuk memprotek kita sendiri, melindungi kita sendiri. Nah, ada begitu banyak peraturan, lampu merah itu dipasang itu juga peraturan. Belajarlah untuk taat terus. Kalaupun sekali salah, cepat sadar, minta ampun. Nah, jadi belajar taat kepada pemerintahan. Dan kemudian di perikop yang berikutnya, ya semua didasari karena kasih, Bapak Ibu. Jadi mari lakukan apa yang Tuhan sampaikan melalui apa yang Paulus tulis. Dan seperti yang kemarin saya katakan, coba Bapak Ibu renungkan. Saya berharap yang pasal kemarin Bapak Ibu sudah baca ulang, renungkan ulang. Kan sebenarnya nggak ada yang berat perintah Tuhan. Seperti apa yang ditulis oleh Yohanes di 1 Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih, yaitu kita menuruti setiap perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Dan hari ini kita juga diingatkan lagi untuk kita hidup sebagai orang-orang terang, bukan lagi hidup di dalam kegelapan dosa, terus diajar untuk hidup sopan. Kan nggak berat itu Bapak Ibu. Bahkan ketika kita hidup sopan, ya hidup kita akan untung. Kita dihormati orang, orang respect dan segan kepada kita karena kita sopan. Makanya ada slogan-slogan gini, Anda sopan, kami segan. Nah, jadi mari kita lakukan bagian kita, hidup sopan. Apalagi kalau orang Jawa, wah itu benar-benar sopan. Tata cara budayanya. Lewat, tunduk, walaupun kenal nggak kenal, menyapa, ya budaya sih itu budaya. Tapi apa salahnya kalau budaya-budaya yang baik, walaupun mungkin, oh Jambi sih nggak gitu Pak, tapi apa salahnya? Kami di komplek ya tetap belajar menyapa, walaupun itu bukan budaya orang Jambi, mungkin itu juga bukan budaya orang perumahan, biasanya yang masa bodoh, yang nggak peduli satu dengan yang lain. Tapi setiap kali ada tetangga kita yang pas di depan rumah, walaupun dia mungkin nggak sedang lihat kita, dia sedang beraktivitas depan rumah kita, apa salahnya kita sapa untuk memberikan hormat sebagai rasa segan. Kemarin kan kita diajar untuk lebih dulu memberi hormat, bukan nunggu orang hormati kita. Ya, seperti yang istri saya pernah cerita, ada salah satu tetangga kami, dulu kalaupun kita panggil, kita ini pun juga nggak respect, sampai istri saya ngomong, ngapain lagi sih? Sudah-sudahlah. Tapi saya bilang, enggak lah, kan nggak bayar juga, gratis juga. Dan itu juga firman Tuhan. Sampai akhirnya bisa dekat, saling mengenal. Nah, jadi mari Bapak Ibu, apa yang firman Tuhan catat hari ini, terus kita praktekkan. Terus di situ katakan, rawatlah tubuhmu untuk dipakai sebagai perlengkapan senjata terang, bukan hanya sebatas untuk memuaskan keinginannya. Nah,
Ya nggak tahu kalau yang Mas Abdul tadi ngomong, kalau Mas Abdul hukumnya tadi jelas, nggak boleh. Ya, kalau ada ibu-ibu yang mau diskusi, silakan diskusi sama Mas Abdul. Tapi tadi saya ledekin istri saya juga kan. Iya, nanti malaikat lupa. Begitu kita mau masuk, ini siapa ya? Rasanya cetakannya awal hidungnya tidak seperti ini siapa ini? Salah tempat. Ini cuma anekdot ya Bapak Ibu ya. Ini cuma anekdot. Tapi kata kuncinya ya rawat tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Intinya itu jaga kesehatan. Tubuh itu harus dirawat Bapak Ibu supaya bisa panjang umur kita dipakai Tuhan tentunya. Bukan panjang umur untuk uh, apa? Melakukan kejahatan lagi bukan. Jadi roh kita terus kita bangun dengan berdoa di dalam Roh Kudus, dengan menyembah Tuhan, dengan membaca firman, merenungkan firman. Jiwa kita juga terus disegarkan, terus tubuh kita juga dirawat supaya tetap sehat. Sehingga seperti Paulus juga tuliskan salah satu suratnya nanti, ku berdoa supaya roh, jiwa, dan tubuhmu baik-baik saja. Jadi mari Bapak Ibu baca lagi Roma pasal 13 ini, bagian apa yang masih belum kita lakukan. Mari kita lakukan sebagai orang benar. Karena itulah yang harusnya kita kerjakan dan kita harus lakukan. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan dan orang-orang melihat Yesus itu dalam hidup kita. Dan akhirnya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Mas Abdul. Ya, nanti Pak Yosi akan pimpin doa syafaat dan kemudian Mas Abdul akan tutup di dalam doa. Oke, silakan Pak Yos. Lagi di Medan, Pak ya. Iya, Pak, betul. Lanjut. Terima kasih, Pak Eri. Mari kita sama-sama kita sepakat untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami ya Bapa, bagaimana kami orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan, harus memiliki cara hidup yang benar ya Bapa. Bapa, Engkau mengajarkan kami untuk taat kepada pemerintah, sebagai tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga negara ya Bapa. Kau mengingatkan kami Bapa bahwa ketika kami mengasihi Engkau, kami taat kepada firman Tuhan, kami taat kepada penggenapan dari hukum Taurat yang mengajari kami untuk bagaimana menghormati dan menghargai orang lain ya Bapa. Agar semua orang boleh melihat bagaimana kami hidup sebagai contoh dan teladan ya Bapa. Dan banyak orang yang boleh percaya kepada Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh saudara kami, Abdul. Kami berdoa Bapa supaya Engkau terus pakai hamba-Mu, Abdul terus sebagai alat-Mu ya Bapa untuk memberitakan kabar baik, menjadi contoh dan teladan, dan terus Engkau pakai dia Bapa untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Dan Engkau berkati juga setiap pekerjaan, pelayanan, dan keluarganya ya Bapa. Bapa di surga, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Ongko. Kami berdoa terus Bapak untuk kesehatannya ya Bapak. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai, tangan Tuhan yang selalu memberikan penyertaan dan pertolongan ya Bapak. Kami berdoa juga untuk setiap keluarga yang Engkau pakai untuk merawat para medis dan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dan kiranya Tuhan Kau selalu memberikan sukacita di dalam kehidupannya ya Bapa, agar dia semakin sehat dan semakin diteguhkan ya Bapa. Hamba-Mu juga mau berdoa Bapa untuk saudara kami, Ibu Dorcas yang terus dalam proses kemo ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap kemajuan kesehatannya, kami berdoa untuk setiap usaha yang sudah dilakukan ya Bapak, baik secara medis, Kau pakai setiap petugas-petugas, Kau setiap pakai obat-obatan yang sudah dipakai ya Bapak. Dan berkati juga setiap kesaksian hidupnya ya Bapak, biar Tuhan Kau boleh pakai Ibu Dorcas terus untuk menjadi berkat bagi banyak orang untuk semakin percaya
bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas dan tidak pernah luput dari penyertaan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami, dan kami juga mau berdoa untuk kondisi dunia yang kurang baik. Kami percaya Bapa bahwa kondisi apapun, tangan Tuhan selalu menyertai anak-anak-Mu ya Bapa di dalam negara ini. Berkati setiap pemimpin mulai dari yang tertinggi sampai yang ada di daerah. Biarlah mereka boleh bekerja dengan didasarkan takut dan hormat kepada Engkau ya Bapa. Dan Kau juga pakai setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang ambil bagian di dalam kehidupan berbangsa dan negara, yang Kau boleh mengajarkan kami pada pagi hari ini, bagaimana kami harus hidup, kami harus taat ya Bapa kepada pemerintah, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Engkau. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di setiap tempat ya Bapa untuk memberitakan kabar baik. Tuhan, Kau tetap pelihara setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa, agar mereka terus memberitakan kabar baik, terus menjadi saksi di tempat dimanapun mereka berada. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa, sepakat untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini, dan kami serahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang sertai beri hikmat kepada setiap kami. Dan apapun yang kami lakukan, kami kerjakan Tuhan buat berhasil senantiasa. Biarlah berkat, kasih karunia daripada Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Setiap kita yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.